اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره من العباد. نشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدخلنا دار الخلود، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب مقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال أيضا في آية أخرى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال نبينا وشفيعنا ومصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والأرض. الحديث atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami, kakak kelas kami, Ustadz Khazin hafizahullah taala. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Masjid Al-Mujahidin, Bapak Wahyu, dan yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pada hari yang berkah ini, malam yang berkah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala husnul khatimahkan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sini semata-mata untuk membuat majelis yang besar, majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita buat ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya pribadi untuk memperkenalkan diri, Alhamdulillah, saya berasal dari Banjarjaya. Aslinya dari Medan tapi lahir di Banjarjaya. Nama saya adalah Muhammad Abdullah Al-Faqih Lubis, Muhammad Abdullah Al-Faqih Lubis. Alhamdulillah, kami dulu tinggal di Mekah selama 4,5 tahun belajar di sana. Jadi kurang lebih 5 tahun kurang setengah tahun, 4,5 tahun kami tinggal di kota suci Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Ka'kiyah. Jadi di sana alhamdulillah pendidikan 4 tahun di Madrasah As-Saulatiyah. Jadi Madrasah As-Saulatiyah tempat kami menimba ilmu di sana adalah madrasah yang tertua di Arab Saudi. Jadi di seluruh kerajaan Arab Saudi, madrasah yang paling tua adalah Madrasah As-Saulatiyah. Bahkan Madrasah As-Saulatiyah tempat kami belajar di sana di Mekah, ini adalah madrasah yang menjadi tempat rujukannya ulama-ulama Indonesia sejak zaman dahulu. Bahkan dua tokoh Indonesia, dua tokoh Muslim Indonesia, ulama Indonesia yang ada di Indonesia kita ini lulusan dari sana. Yang pertama, yang paling masyhur adalah Hadratus Syekh Maulana
Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Ya, beliau datang ke Mekah, belajar di Salatiyah, pulang dari Mekah tahun 1916 Masehi ketika itu. Kemudian yang kedua adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan Al-Jukjawi. Jadi beliau juga alumni dari Salatiyah, pulang dari Salatiyah dari Mekah tahun 1912 Masehi. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih duluan pulang dari Mekah ketimbang Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari. Maka dua tokoh ini adalah alumni dari Salatiyah. Maka alhamdulillah kami tabarukan dengan ulama-ulama di sana, belajar ilmu di sana, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah Taala sempatkan kami tinggal di sana selama 4 tahun setengah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya, sekarang saudara kita ini Bapak Putut sebentar lagi beliau akan berangkat ke tanah suci. Maka kita sebagai saudaranya, ya, saudara seimannya, maka kita seyogyanya mendoakan beliau. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya melebihi mencintai dirinya sendiri. Ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum mencintai saudaranya melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Maka kita sebagai saudara muslimnya, maka kita doakan beliau. Ya, mudah-mudahan Bapak Putut sampai di sana selamat. Selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, anak, pekerjaannya, rumahnya ditinggalkan, mudah-mudahan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting kita doakan agar beliau mendapatkan ganjaran pahala haji mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah mabrur insyaallah. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariat dengan sempurna. Syariat yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna, ya. Tak ada kurang sama sekali. Semuanya sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Wahai Muhammad, pada hari ini telah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untukmu pula nikmat dariku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho kepadamu wahai Muhammad Islam sebagai agamamu. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, termasuk di antara kesempurnaan agama adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Ya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah lah, bagi Allah lah, ya, haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu untuk sampai ke sana. Ya. Maka ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, pahala haji, ya, kewajiban haji ini hanya diuntukkan bagi orang yang wajib saja. Bagi orang yang mampu untuk berangkat ke sana, ya. Maka bagaimana kategori mampu tadi, ya? Kategori mampu untuk haji ini kata ulama, kata Habib Hasan Al-Kaf dalam kitab beliau, kita Taqriratus Sadidah. Beliau tulis dalam kitab beliau, syarat istita'ah atau syarat seseorang dikatakan mampu haji ada 5. Yang pertama, ini dia mampu bekal pulang dan pergi. Ya, yang pertama dia punya bekal, kemampuan bekal untuk pulang dan pergi. Ya, jadi ketika berangkat dan pulang ini dia ada bekalnya. Habib Hasan katakan cara untuk menghitungnya gampang, cuman 2 dikurang 3. Ya. Cara menghitungnya untuk masalah bekal ini gampang. 2 dikurang 3. Yang pertama, ini pertama adalah bekal biaya pulang dan perginya dia. Baik itu nanti merangkum transportasi, kemudian juga makanan konsumsi, akomodasi pun juga. Ini yang pertama, ya. Visa pun juga. Jadi kalau sekarang mungkin haji kurang lebih 50 juta atau mungkin katakanlah 50 juta. Maka orang tadi harus punya uang 50 juta yang pertama, ya, 2 yang pertama. Kemudian yang kedua, nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Nafkah keluarga yang ditinggalkan, ya. Jadi misalnya keluarganya yang ditinggalkan selama 40 hari.
katakanlah dia butuh uang, katakanlah 10 juta. Maka seandainya ada orang punya uang 50 juta, ya, sementara dia nggak ada biaya untuk menafkahi keluarganya dia sebulan tadi, maka nggak wajib untuk haji. Seperti itu. Dan nanti juga setelah 2, ya, kemudian nanti juga masuk juga orang yang wajib diberikan nafkah oleh dia. Misalnya anaknya dia, istrinya dia, ataupun dia udah punya ibu, udah tua, ayahnya udah nggak ada, ya. Maka ibu tadi tanggungan dia, maka itu pun termasuk daripada nafkah. Bapaknya pun juga, ya, udah nggak bisa kerja, maka nanti masuk juga dalam kategori nafkah. Jadi 2 tadi dikurangi 3. 3 yang pertama adalah hutang, ya, hutang. Jadi kalau ada orang punya uang 100 juta rupiah, ingat ini uang yang bergerak, bukan benda mati, bukan. Misalnya ada orang punya rumah banyak, tapi dia nggak punya uang, maka nggak wajib haji. Orang yang wajib haji hanya ketika dia punya harta yang bergerak, uang tadi, ya. Misalnya dia punya tanah banyak, tapi dia miskin, maka nggak wajib haji. Ya, maka 2 tadi, pertama bekal, pulang dan pergi, nafkah dikurangi 3. 3 yang pertama utang, ya. Kalau orang punya 100 juta, tapi kok 150 juta ini dari hutang, ya, uang orang sama dia, maka dia wajib haji. Nggak wajib haji. Kemudian yang kedua ini adalah ongkos rumah, sewa rumah, ya. Jadi nanti hutang ditambah sewa rumah. Misalnya dia punya uang 100 juta, tapi dia harus bayar sewa rumah tahun ini 20 juta, maka nanti dikurangi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini biaya khodim atau pembantu, seperti itu. Maka katakanlah orang yang dikatakan mampu untuk haji tahun ini, orang yang punya uang 100 juta, di luar daripada hutang, di luar daripada biaya sewa rumah, dan daripada sewa khodim atau pembantu. Maka hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka ini sedikit nasihat, ya, bagi kita semua. Pengalaman saya 4 kali haji di sana, alhamdulillah. Ini sedikit cerita saja, ya, cerita pengalaman untuk Bapak Putut, untuk persiapan Pak Putut di sana. Jadi Bapak Putut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bapak-bapak semua, perlu kita ketahui nanti beda cuaca antara di Mekah dengan di Indonesia, sangat jauh sekali. 2016 saya ke sana pertama kali, ya. Ketika saya sampai di sana, masya Allah, ya, masya Allah, luar biasa. Ketika itu saya habis dari Magelang, karena saya pesantren sebelum ke Mekah di Magelang 6 tahun. Saya di Magelang tempatnya dingin. Ketika terbang ke Mekah, ya, masya Allah, ya, luar biasa. Di Mekah ini paling rendah 40 derajat. Kadang 45, 46, 47, 48, kadang pernah 50 derajat. Panasnya itu, masya Allah. Maka ketika sampai di sana, jangan kaget, ya, jangan kaget kalau cuaca sangat panas. Maka jangan sampai lupa dibawa air minum, ya, sama kita, dikantongin terus air minum ketika tiba di sana. Kemudian juga ketika di sana nanti, ya, pasti kita, masya Allah, ketika pertama kali melihat Ka'bah itu, pasti tidak terasa akan meneteskan air mata. Semua orang yang saya lihat seperti itu, ya. Setiap orang yang melihat Ka'bah pertama kali, masya Allah. Jadi apalagi orang yang udah bertahun-tahun dia nunggu berangkat haji, ya. Ada yang 10 tahun nunggu dia, ada yang 20 tahun, ada yang 15 tahun. Maka ketika tahun ini dia berangkat setelah bertahun-tahun lamanya menunggu, maka pasti saya yakin itu, ya, pertama kali masuk Masjidil Haram, masya Allah, ini air mata ini udah nggak kebendung lagi, gimana derasnya, ya, seperti itu. Apalagi pertama kali lihat Ka'bah, masya Allah. Maka kita ketika nanti masuk ke dalam Ka'bah, disunahkan adalah pertama kali melihat Ka'bah, ya, Bapak Putut, ya, lihat Ka'bah baru baca doa. Allahumma zid hadzal baiti tashrifan wa ta'ziman wa takriman. Ya, ya Allah, tambahkanlah untuk rumahmu ini kemuliaan, kesempurnaan dan keberkahan, ya Allah. Seperti itu. Kemudian setelah itu disunahkan untuk tawaf kudum. Ya, Bapak Putut, ya, tawaf kudum. Jadi jangan dulu ngobrol-ngobrol, jangan dulu apapun, langsung tawaf kudum.
ya, tawaf kudum atau tawaf penghormatan kepada Ka'bah 7 kali putaran. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Tawaf kudum. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika di Mekah, maka satu hal yang penting kita ketahui, kita harus senantiasa menjaga sholat 5 waktu di Masjidil Haram. Ya, senantiasa sholat di Masjidil Haram 5 waktu. Jangan sampai putus. Karena pengalaman saya, tahun 2017, alhamdulillah saya jadi petugas haji 2 kali. 17, 18. 2017 saya jadi petugas haji. Ketika itu hari Jumat. Ya, maka saya lihat, karena saya petugas, sholatnya terakhir. Maksudnya setelah jamaah udah berangkat sholat, baru saya sholat, seperti itu. Ketika hari Jumat, saya lihat ada orang-orang di depan hotel itu, mereka ngobrol seperti ini, duhan, ya, merokok mereka, ngobrol, merokok, ngopi. Ini padahal hari Jumat, ya, hari Jumat. Ketika saya pulang dari Jumatan, saya lihat mereka tak ada meninggalkan tempatnya, tetap seperti itu. Saya tanya, Bapak, tadi Bapak Jumatan enggak? Saya tanya langsung. Aduh Mas, maaf, kami enggak Jumatan. Enggak Jumatan. Kenapa? Saya bilang. Kenapa? Aduh, kalau di Masjidil Haram udah enggak cukup waktunya, katanya. Udah enggak cukup waktunya. Memang, ya, kalau mau sholat Jumat di Masjidil Haram pas haji, jangan harap kalau Bapak datang jam 10 itu buka. Udah ini masih buka masjidnya, jangan harap. Karena jam 10 ini udah tutup Masjidil Haram. Sehingga kadang sholatnya di luar, ya, di teras itu hadirin. Jadi kalau Jumatan mau sholat di Masjidil Haram, berangkatnya pagi-pagi, bisa jam 7, jam 8, jam 9. Tapi kalau udah jam 10, pasti nanti taruhnya di atas, di tempat panas-panas itu, ataupun taruh di luar, nggak boleh di dalam. Karena jamaah udah masuk, udah padat dia, nggak boleh, udah kapasitas sudah cukup, ya, seperti itu. Saya tanya lagi, terus ini di sebelah ada masjid, kenapa nggak sholat di masjid ini, sholat Jumat? Mereka bilang, aduh Ustaz maaf, ya, penuh masjidnya katanya, masjidnya penuh. Jadi hadirin jamaah sekalian, banyak sekali orang-orang yang ketika di Mekah tidak dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat berjamaah di masjid. Banyak sekali hadirin. Saya pelaku peristiwa sendiri melihat mereka. Padahal hadirin jamaah sekalian, satu ibadah yang kita amalkan di sana, Allah taala kalikan 100.000 kali lipat. Ya, satu ibadah yang kita buat di sana, Allah taala kalikan 100.000 kali lipat. Jadi bukan hanya sholat saja yang Allah taala lipat gandakan 100.000 kali lipat. Tapi zikirnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya, umrohnya, ya. Kemudian ibadah-ibadah lainnya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan 100.000 kali lipat. Dalilnya apa? Hadis Bukhari, baginda Rasulullah SAW sabdakan, salatun fi masjid hadza khairum min mi'ati alfi salatin fi masiwah. Nabi sabdakan satu salat yang dilakukan di Masjidil Haram lebih baik dan dilipat gandakan 100.000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain. Ya. Sehingga kalaulah ada orang yang udah datang ke Masjidil Haram, dia udah berangkat haji, berangkat umroh di Mekah, kok dia enggak sholat dia di Masjidil Haram, maka alangkah ruginya. Alangkah ruginya. Maka kita usahakan, ya, sebisa mungkin sholat di Masjidil Haram, apapun itu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, haji ini adalah ibadah fisik. Ya, haji adalah ibadah fisik, butuhkan fisik yang banyak, ya. Maka sebisa mungkin, ya, Bapak Putut dan keluarganya dan bapak-bapak sekalian nanti ketika di sana, maka jaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Kalau bisa bawa vitamin dari sini, ya. Karena di sana memang ada dokter, setiap kloter ada dokternya. Tapi karena satu kloter 500 orang, maka dokter itu menangani 500 orang. Sehingga susah nanti antri kita kalau mau berobat sama dia. Maka kalau Bapak ada riwayat-riwayat apa, persiapkan dari sekarang, ya, obat-obatnya. Sehingga di sana tidak susah nanti. Kemudian jangan lupa juga ketika di sana banyak-banyak berdoa, ya. Banyak-banyak berdoa, terutama ketika nanti di multazam.
Di Mekah, di Ka'bah itu banyak sekali tempat-tempat yang makbul untuk berdoa atau mustajab. Ya. Pertama di Multazam. Di Multazam. Multazam ini antara Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Antara apa? Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Jaraknya nggak jauh. Kurang lebih kalaulah di sini di tempat saya ini duduk ini apa namanya Hajar Aswad, makam Ibrahim itu di tempat ibu-ibu, ya. Di situ makam Ibrahimnya. Nggak jauh hadirin, paling 5 meter, ya, nggak jauh. Nah, antara makam Hajar Aswad dengan makam Ibrahim itu ada tempat, ada di antara itu adalah tempat namanya Multazam. Nabi sabdakan siapa saja yang doa di sana maka Allah telah akan kabulkan doanya. Masya Allah. Itu hadirin. Jangan lupa. Kemudian ketika tawaf banyak-banyak doa, ya. Ketika sa'i banyak-banyak doa. Ketika di Arafah banyak-banyak doa. Intinya ketika di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah banyak-banyak kita berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kami haji 4 kali. Haji pertama jalan kaki, alhamdulillah, ya. Jadi kalau bisa sebenarnya kalaulah bisa haji ini yang paling afdal jalan kaki. Kalaulah bisa, ya. Jadi kalau bapak-bapak datang ke Mekah nanti berangkat haji, ada nih teman yang ngajak jalan kaki nih. Karena biasanya mukimin ada sebagian yang jalan kaki hajinya. Maka kalau bapak ada kekuatan untuk haji jalan kaki, kalaulah bisa maka dikerjakan tak masalah, ya. Tapi jelas haji jalan kaki ini butuh fisik yang lebih lagi, ekstra lagi. Ketika itu kami karena masih muda, jadi jalan kaki dari Mekah sampai ke Arafah itu 19 km. Ya. 19 km jalan kaki dari Mekah sampai ke Arafah. Pulang pergi. Kami ada 7 orang ketika itu, santri semua, pelajar semua. Maka alhamdulillah 2016, 17, 18, 19. Alhamdulillah haji yang kami lakukan ini, ya, ini tidak lain tidak bukan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan satu juga ada kuncinya. Karena alhamdulillah saya telah amalkan sebuah amalan yang diterima dari guru saya, ya. Jadi guru saya telah berikan saya amalan. Dan alhamdulillah amal ini saya buat. Dan akhirnya Allah telah panggil saya 4 kali, alhamdulillah. Maka insya Allah pada malam yang penuh berkah ini, saya akan berikan amalan ini kepada bapak-bapak semua. Ibu-ibu semua, ya. Mau nggak kira-kira bapak ibu diberikan amalan biar bisa mudah haji? Mau ya insya Allah, ya. Maka ini ada 2 amalan. Ya, 2 amalan. Amalan yang pertama saya dapat dari guru saya tahun 2011. Dari ulama asal dari Tegal, Surodadi, Tegal Timur, Surodadi. Jadi amalan yang pertama, amalan untuk agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berangkat haji yang pertama. Pertama adalah banyak-banyak membaca surat Al-Hajj. Ya. Yang pertama apa? Memperbanyak baca surat Al-Hajj. Kalau tak mampu sehari sekali, ya, kalaulah bisa sehari sekali. Kalau tak mampu sehari sekali, 3 hari sekali. Kalau tak mampu 3 hari sekali, seminggu sekali. Kalau tak mampu juga seminggu sekali, sebulan sekali. Insya Allah Bapak Ibu, ya, seperti itu. Banyak-banyak baca surah Al-Hajj. Amalan yang kedua, membaca salat Ibrahimiyah 15 kali sehabis salat fardu. Ya. Amalan yang kedua, membaca salat Ibrahimiyah 15 kali sehabis salat fardu. Apa salat Ibrahimiyah? Salat Ibrahimiyah adalah salawat di tasyahud akhir. Ya, jadi salawat ketika kita tasyahud akhir nih, tahiyat kedua, maka kita kan membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat ini dibaca 15 kali sehabis salat fardu, ya. Maka saya ijazahkan kepada bapak-bapak ibu semua, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berangkat haji dan umrah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka saya akan ijazahkan, maka nanti saya harap bapak-bapak menjawab dengan kata-kata qabilnal ijazah. Ya. Bilang apa bapak ibu? Qabilnal ijazah. Ya.
Ajastukum hadhil amal min masyayikhil kiram, ajastukum kama ajazani bihi syaihi, bilang qabilnal ijazah. Qabilnal ijazah. Ya. Maka siapa saja yang baca qabilnal ijazah, maka dapatkan ijazah. Tapi kalau enggak baca qabilnal ijazah, maka tak dapat ijazahnya. Seperti itu ya. Insyaallah Bapak Ibu ya. Maka hadirin mas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ya, nanti ketika di Arafah, masya Allah ya, di sana sangat panas Bapak Putut, panas sekali. Ya, tapi nanti akan Allah Taala ganti panasnya di Arafah dengan dinginnya nanti di surga. Ya, ketika di mahsyar Bapak Putut, Bapak-bapak sekalian, matahari cuma sejengkal, ya, sangat dekat sekali. Tapi ketika kita nanti mujahadah, ketika haji, ketika di Arafah panas-panasan, Allah Ta'ala akan buat nanti kita dingin ketika di hari mahsyar. Matahari cuma sejengkal, Masya Allah. Sangat panas sekali. Tapi kalau kita sabar, mujahadah, maka Allah Ta'ala akan balas dengan balasan yang besar. Kemudian yang perlu kita ketahui, ada 3 haji. Ya, ini haji ada 3 tingkatannya. Pertama haji mabrur. Yang kedua haji makbul. Yang ketiga haji mardud. Ya, jadi ada berapa haji Bapak Ibu? Ada 3. Pertama haji mabrur, yang kedua haji makbul, yang ketiga haji mardud. Ini perlu kita ketahui. Persiapan kita untuk mendapatkan ganjaran haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Maka haji mabrur pengertiannya adalah, ini dijelaskan oleh Syekh Abu Bakar Asy'atu Ad-Dimyati dalam kitab beliau, kitab I'anatul Talibin. Ya. Maka Syekh Abu Bakar Asy'atu Ad-Dimyati katakan, haji mabrur adalah orang yang melaksanakan rukun-rukun haji, kewajiban-kewajiban haji, dan sunnah-sunnah haji. Dan dia pun menjaga dirinya dari dosa besar dan dosa kecil ketika di Mekah dan di Madinah. Mulai dari ihramnya dia sampai tahallul tsani nanti. Ya, seperti itu. Jadi pengertian haji mabrur adalah orang yang mengamalkan seluruh kewajiban haji, rukun haji, sunnah-sunnah haji, dan dia menjaga dirinya selama berhaji, mulai dari tahallul, dari ihram sampai nanti tahallul tsani, dari dosa kecil dan dosa besar sampai nanti ketika dia pulang, maka orang inilah yang mendapatkan ganjaran haji mabrur, seperti itu. Ya, maka ketika kita nanti di sana, kita harus jaga diri kita dari dosa-dosa kecil, ya. Jangan sampai kita nanti ada prasangka buruk. Karena sering pengalaman orang-orang yang berprasangka buruk di sana, maka Allah Ta'ala akan langsung balas ketika itu. Sering sekali, ya. Orang-orang yang misalnya nih, dia bilang ke orang yang sakit. Oh, insyaallah boleh. Misalnya dia bilang teman-temannya sakit, kemudian dia bilang dia merasa sombong karena dia nggak sakit, maka pasti orang seperti itu Allah Ta'ala akan uji dia dengan sakit, seperti itu, sering sekali. Maka ketika di Mekah, kita jaga hati kita, ya, dari ghibah, membicarakan orang lain, hasad, kemudian suuzon. Kalau bapak-bapak lihat di sana di Mekah itu banyak pemulung-pemulung, banyak peminta-peminta. Di sepanjang jalan dari Misfalah itu selalu ada orang yang minta-minta uang. Ketika kita melihat mereka, jangan sampai dalam hati kita ada prasangka buruk, jangan sampai. Ya, kita selalu ada prasangka baik kepada saudara Muslim. Karena untuk mendapatkan haji mabrur, ini menjaga diri dari dosa kecil dan dosa besar. Kemudian kategori yang kedua adalah haji makbul. Apa haji makbul? Haji makbul ini adalah haji yang diterima, ya, secara bahasa haji yang diterima. Maknanya apa? Haji yang dia lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman dia nggak dapat kategori mabrur, seperti itu, ya. Dan yang ketiga haji mardud, haji yang tertolak. Apa haji yang tertolak? Haji yang tertolak kata Syekh Abu Bakar Asy'atu adalah ketika seseorang berangkat haji, dia tidak amalkan rukun-rukun dan kewajibannya. Seperti itu. Misalnya, kita diwajibkan ketika haji ini mabit di Mina.
Tapi sama orang tadi kok dia tinggalkan kewajiban tadi, dia nggak bayar dam. Maka orang tadi hajinya namanya haji mardud atau tertolak. Atau misalnya ketika kita orang jamaah haji tanggal 9, maka dia harus ada di Arafah untuk wukuf. Sementara orang tadi kok dia nggak berangkat ke Arafah tanggal 9, maka hajinya dia adalah haji mardud. Seperti itu, ya. Haji mardud. Jadi bukan haji mardud ini bedanya haji mardud dengan haji makbul. Kalau haji makbul adalah orang yang haji, dia amalkan rukunnya, amalkan sunnahnya, amalkan wajibnya, cuman ketika haji dia melakukan dosa besar dan dia senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka haji dia diterima Allah Subhanahu wa taala, cuman ganjaran dan pahalanya nggak sampai ke mabrur. Ya, seperti itu. Sementara untuk mabrur ini dia jaga hatinya dari maksiat, dosa kecil, dosa besar, maka Nabi sabdakan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan sedikit pun melainkan surga, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita doakan Bapak Putut dan keluarganya ini mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak-bapak semua yang belum berangkat tahun ini dan yang nanti akan berangkat tahun depan, mudah-mudahan Allah taala pun berikan ganjaran kepada Bapak pahala haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kita bisa mengetahui ciri-ciri orang mendapatkan haji mabrur. Ada ciri-cirinya kata ulama, ya. Satu yang pasti kata ulama, ciri-ciri haji mabrur, ya. Apa itu? Ciri-ciri haji mabrur adalah ketika dia pulang ke Indonesia, dia rajin sholat berjamaah di masjid. Itu ciri-ciri haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena banyak sekarang orang berangkat haji tapi ketika pulang tak ada perubahan. Bahkan seperti yang saya bilang, ya, ketika di Mekah dia malah tak sholat berjamaah, dia malah tak berangkat ke Masjidil Haram, seperti itu. Maka hajinya dia adalah haji mardud. Maka penting ketika kita pulang ke rumah harus ada perubahan akhlak, perubahan sikap kita, perubahan ibadah kita. Ketika sebelum jadi haji, ya, kadang kalau subuh ini kadang gak ada misalnya di masjid. Tapi kalau udah haji maka usahakan betul 5 waktu ini di masjid, seperti itu. Maka insya Allah Bapak Ibu ya, kita jaga ini sholat berjamaah 5 waktu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua, ya. Saya doakan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua berangkat haji semua. Amin ya rabbal alamin. Tak ada yang tak berangkat, semua berangkat. Bahkan saya pun ini Masya Allah udah rindu sekali, ya, untuk berangkat ke sana. Kurang lebih saya sudah setahun udah nggak di sana, ya. 2001 kemarin kami pulang, tahun 2002 inilah kita sampai sekarang belum ke sana juga. Masya Allah. Maka Bapak Putut nanti jangan heran kalau Bapak Putut ketika meninggalkan Mekah akan menangis, jangan heran, ya. Karena pasti setiap orang ketika nanti akan meninggalkan tanah suci, maka dia pun akan menangis, rindu dia, ya, rindu. Maka jangan sampai lupa doanya, doakan terus agar kita akan berangkat lagi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, apabila ada kesalahan maka kami mohon maaf, dan yang benarnya maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.